Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aduh, dok, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat selalu. Dokter Yana apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Akbar, sehat dan luar biasa sekali. Alhamdulillah juga, terima kasih Dokter Rizka sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk menyampaikan eh, pendapatnya, menyampaikan isi dari pikirannya tentang perempuan-perempuan Jabar di hari ini di acara Transcare Ngobras Ngobrol Asik Tuntas bersama salah satunya hari ini Dok Sis. Oke dong Sis. Halo. Gimana Dok Sis? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Tadi ya, karena tadi eh, berkat positive mind, positive Oke, attitude, positive vibes. Jadi ya hidupnya positif aja gitu ya, energinya. Gitu. iya benar sekali. Dokter Siska tuh luar biasa teman-teman, pemirsa. Beliau itu pesat sekali kehidupannya. Kemudian pesat sekali positif tingginya luar biasa sekali. Kemudian beliau juga tadi seperti saya ceritakan mendapatkan posisi dalam sekaligus 1, 2, 3, 4, 5 semua posisi, dan itulah wanita ya, perempuan Jabar itu betul-betul harus bisa membagi waktunya. Ya betul Dokter Siska ya. Iya betul. Ya Betul luar banget. biasa sekali. Jadi sekarang ini memang selain sebagai ASN di Pemprov Jabar, saya sekarang di Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, juga ada di Satgas, ada di Jabar Bergerak, ada di PKK, ada, ada di ada di mana-mana lah pokoknya intinya. Ada di tim leaders Koper Cinta dan lain-lain ya. Jadi yang saya ini adalah tadi ya Dokter Yana bilang apa namanya pesat sekali gitu ya. Dulu saya ingat ya kita bareng waktu pelatihan ini di mana ya? Di Amarosa ya. Betul betul di Amarosa ya dok. Dan satu lagi pelatihannya untuk yang seluruh puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Bandung ya. Ya, betul. Jadi saya pikir waktu itu memang yang terpenting adalah mengelola mindset kita sehingga eh, terus selalu positif gitu ya. Jadi kalau saya yakin berpikir baik, berbuat baik, berkata baik, maka yang baik-baik yang datang sama kita. Itu. Jadi Masya Allah. di berbagai pekerjaan itu ya hanya sebagian dari seluruh aktivitas, tapi tadi itu juga menambah eh, wawasan ya, menambah wawasan, menambah teman, menambah dan lain-lain lah ya. Iya, Dokter Siska, aduh kangen sekali ya. Terakhir ketemu tuh 2016 Dok Sis, waktu dapat Ya, undangan di acara Hari Ibu ya di Pendopo. Waktu waktu oh Ibu iya Cinta benar-benar. Ya, waktu itu masih kita, jadi. iya, jadi waktu Hari Ibu itu kita bikin acara perempuan yang cantik, sehat dan produktif. Atau sehat dulu ya, perempuan Bandung yang sehat, cantik dan produktif. Karena yang terpenting pertama adalah sehat dulu. Kalau Aktif sehat kalau nggak kita salah. bisa melakukan berbagai macam ya. Yang kedua, cantik itu it not literally duniawi ya. Cantik itu inner and outer. Yang terutama adalah di sini mindnya gitu ya. Yang ketiga produktif. Jadi sebagai perempuan juga harus produktif dan mengajak yang lain juga ikut bersama-sama produktif gitu ya. Iya, Masya Allah. Itu terakhir ketemu. Setelah itu kita ketemu alhamdulillah di sini ya. Dokter Siska. Nah ya di dunia maya ya. Ya, benar. Ya. Waktu itu ketemu 2016 dan sekarang dipertemukan di sini. Oke, sesuai tema kali ini ya Doksis ya. Memang kan sekarang semua melanda sedunia ya, bahwa era pandemik ini selalu mempengaruhi kehidupan rumah tangga masing-masing. Nah, sekarang Oh, bagaimana
Dokter Siska seorang perempuan, baik dia seorang istri maupun tulang punggung di rumahnya, kemudian atau sebagai perempuan dari orang tua yang sudah tidak ada, atau orang tua yang lepas atau lost job-nya di era new normal ini. Bagaimana pendapat Dokter Siska peran perempuan di era new normal ini, terutama untuk perempuan Jabar nih, Dokter Siska, gimana nih? Biar nggak loyo ya. Nggak boleh dong ya, perempuan Jabar harus juara ya. Pertama, cocok sekali gitu ya, tema hari ini positive vibes dari Skoper Cinta ini untuk perempuan Jabar. Pertama di Skoper Cinta itu adalah sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Di dalamnya ada 2 modul di dasar ya, dasar dan tematik. Termasuk di dalamnya pengetahuan tentang self-awareness, kesetaraan gender, tentang bagaimana sih posisi dan kodrat kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Nah, jadi tadi Dokter Yana itu perempuan itu kan pertama katanya ada 3 stage ya dalam kehidupan perempuan ya. Stage pertama dia sebagai anak, dia dilahirkan dari seorang perempuan yang lain. Stage yang kedua itu pada saat dia bersuami ya, dia menjadi apa namanya anggota keluarga yang lain. Dan stage yang ketiga adalah stage perempuan sebagai seorang ibu, manakala dia melahirkan anak baik laki-laki atau perempuan yang lain. Jadi nah di situ dalam modul Skoper Cinta kita diajarkan bagaimana bahwa posisi laki-laki dan perempuan ini adalah sama gitu ya, jadi setara, ada kesetaraan gender di situ. Pertama itu kita belajar bahwa yang membedakan hanya kodrat saja, bahwa kita terlahir sebagai perempuan, tetapi secara kesempatan, secara hak, gitu, itu sama gitu ya dengan laki-laki. Tetapi tadi tidak lupa bahwa positioning kita sebagai apa gitu kan. Nah, tadi yang kedua untuk juga bagaimana mempelajari tadi posisi kita sebagai apa. Mungkin anak perempuan sebagai anak, apakah sebagai apa namanya pendamping dari suami, sebagai partner hidup gitu ya. Kalau saya lebih senang bilangnya pendamping dan partner gitu ya, karena kalau marriage itu kan long life collaboration lah ya. Dan satu lagi sebagai ibu gitu ya, jadi memposisikan sebagai di rumah dan memposisikan sebagai pekerjaan profesional. Tapi semua pekerjaan ini harus dilakukan secara profesional tadi ya. Bagaimana sebagai seorang ibu kita profesional, bagaimana sebagai seorang anak juga kita patuh dan berbakti pada orang tua, bagaimana juga seorang istri, dan bagaimana nanti pada saat kita di pekerjaan. Itu jadi yang perlu dipahami pertama adalah mengenal bahwa kita ini equal gitu ya, setara gitu ya dengan laki-laki, hanya mungkin berbeda kodrat sedikit gitu ya, dan hak dan kewajiban juga sama. Dan makanya kan tidak mesti gitu ya istri di rumah atau suami yang bekerja di luar. Sekarang banyak sekali yang suami istri sama-sama bekerja, atau misalnya dua-duanya malah bekerja di rumah gitu ya. Sekarang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kita tetap berada di rumah. Atau yang ketiga misalnya tadi sebagai orang tua, nah itu juga positioningnya seperti apa. Jadi dalam sekolah perempuan capai dan impian dan cita-cita itu diajarkan. Pokoknya kalau nanti saya mau share aplikasinya kalau udah selesai ya, Dokter Yana ya. Tuh, udah pernah hati dok sis. Ya, jadi tadi kembali bahwa peran perempuan di era normal ini, yaitu tadi pertama harus punya 3 stage tadi ya, dokter ya, betul ya, yaitu sebagai anak, kemudian sebagai pasangan, ya, partnership, kemudian sebagai ibu atau orang tua. Oke, jadi perannya nggak bisa berubah dari situ, mau tidak mau pasti seperti itu ya. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menerima peran-peran itu selalu hadir di dalam tubuh kita? Kadang kan ada yang tidak, saya sebagai anak mendapatkan orang tua seperti itu. Kemudian saya sebagai istri mendapatkan pasangan seperti itu. Kemudian saya menjadi ibu, aduh anak-anak saya kok nggak bisa dikontrol. Nah, bagaimana menciptakan kita menerima stage-stage yang 1, 2, 3 itu dalam diri kita?
Ya, ini jangan terlalu formal juga lah ya, santai aja ya. Saya pernah baca ya, waktu aku terbang dari mana ya, dari Jakarta ke Surabaya atau saya lupa, pokoknya di salah satu flight, enggak deh, ke luar negeri ya. Itu saya baca ada kalau di pesawat itu kan sudah ada majalah ya. Waktu itu saya baca waktu itu karena saya naik Garuda waktu itu. Di situ ada cerita di salah satu batu nisan di Inggris, katanya di situ ada tulisan gini. Suatu saat katanya saya ini ingin merubah dunia gitu ya. Ternyata dunia ini tempat yang sangat sulit dirubah gitu ya. Akhirnya saya menurunkan target menjadi yaudah saya ingin merubah masyarakat gitu. Ternyata masyarakat juga susah dirubah gitu. Akhirnya diturunkan lagi targetnya. Yaudah saya akan merubah keluarga gitu. Ternyata susah juga keluarganya dirubah karena udah terlalu tua mungkin ya beliaunya. Yang terakhir akhirnya saya berusaha merubah diri saya sendiri. Nah, harusnya yang dilakukan itu, kata si bapak eta tehnya yang sudah meninggal, harusnya saya merubah diri saya dulu. Sehingga saya menjadi panutan dan role model bagi keluarga saya. Nah, setelah keluarga saya menjadi role model, berarti kan dia bisa menjadi role model bagi masyarakat gitu ya. Nah, nanti pada saat masyarakatnya sudah berubah ke arah lebih baik, pasti negara juga berubah ke arah yang lebih baik. Jadi yang paling penting sebetulnya bagaimana merubah diri kita sendiri gitu ya. Kalau kata Agim mah, ayo merubah diri sendiri dari mulai yang hal kecil dan dimulai dari sekarang ya gitu-gitulah. Tanpa klise memang, tetapi itu yang sebetulnya harus kita lakukan. Jadi pertama adalah kita sendiri pertama harus bersyukur ya, bersyukur bahwa kita dilahirkan sebagai perempuan ya, bersyukur aja dulu ya, karena pintu masuk surga buat perempuan katanya lebih banyak gitu ya. Katanya ya. Dan banyak sekali diskonto untuk perempuan ya, misalnya pada saat haid nggak usah ibadah dan lain-lain lah. Pokoknya bersyukur bahwa kita ditakdirkan dan lahir sebagai perempuan. Bersyukur bahwa tadi misalnya dengan berbagai macam apa yang kita punya, bahwa kebersyukuran itu hal yang sangat penting. Karena aduh jadi kayak ustad nih gue. Lain syakartum katanya la azidanakum walain kafartum inna azabillah sadid. Jadi kalau kita bersyukur tuh nikmatnya pasti ditambah sama Allah. Nah, kalau nggak bersyukur, nah nerakanya bagiannya atau diazab. Nah, ini neraka jangan tunggu nanti ibu-ibu ya dan semuanya. Kadang-kadang nerakanya kita ciptakan sendiri. Oh, orang lain senang kita susah ya. Orang lain beli apa kita nuhareeng gitu ya dan lain-lain ya. Orang lain susah kita senang. Nah, itu nggak boleh. Jadi pertama tadi bersyukur, kalau bersyukur ditambah segala nikmatnya. Yang kedua adalah bersabar dalam menjalankan segala macam itu kan pasti jadi tadi ya sebagai ASN tentu saya harus bersabar dalam mengerjakan tugas-tugas, kan nggak ada yang instan ya. Yang instan hanya mie. Jadi ya tidak ada yang bisa kita raih secara instan. Semuanya juga ada proses dan bersabar. Jadi misalnya menjadi seorang anak pun kita harus sabar kan dulu dari kecil kita ya jadi anak sabar, SD, SMP, SMA, kuliah dan lain-lain kan penuh kesabaran tuh ya meniti segala rupa. Yang kedua setelah misalnya agak besar sedikit nih misalnya tadi punya pasangan dan suami, bersabar karena dia juga ternyata berbeda dengan kita ya, udah mah jenis kelaminnya beda. Yang kedua berasal dari keluarga yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, ya kita harus sabar untuk saling memahami gitu ya. Karena tadi nobody's perfect gitu kan, nobody's perfect. Jadi makanya saya lebih senang kalau bilang suami itu pendamping dan partners ya, partners gitu. Karena kalau kita mau cari yang perfect ya nobody's perfect ya. Tapi bagaimana kita kebaikan dan kekurangan kita pun itu menjadi saling mengisi lah. Jadi intinya kejelekan juga itu bagian dari kebaikan kita lah gitu ya. Jadi bersabar menerima semuanya karena tadi tidak ada yang instan tiba-tiba dari lahir misalnya langsung jadi dokter kan nggak ada pas sekolah dulu segala macam ya. Sama nanti dalam kehidupan berumah tangga juga pasti pacaran dulu lalu nikah misalnya punya anak itu kan steppingnya setiap step dalam kehidupan kita itu pasti ada challengingnya. Nah bersabar
karena nggak mungkin nggak diuji gitu ya. Yang ketiga adalah selalu lakukan yang terbaik. Dalam semua suasana, tampilkan sisi terbaik kita, dan tadi lakukan yang terbaik. Jadi bersyukur, bersabar, dan lakukan yang terbaik. Itu saja menurut saya. Jadi dalam positioningkan juga kita dalam melakukan yang terbaik itu misalnya gini. Kita ini sebagai anak nih, misalnya orang tua lagi sakit, ya kita posisikan bagaimana kalau kita pun nanti sakit nggak ada yang ngurus, kan nggak baik dong ya gitu. Jadi selalu mempositioningkan gimana kalau saya diperlakukan seperti itu, sehingga tadi pada akhirnya kita akan mengeluarkan sisi terbaik dari diri kita untuk dikeluarkan. Bukan berarti kita, saya juga ada kejelekan. Iya, semua orang pasti ada kejelekannya, ada kekurangannya. Tapi fokus on your strength aja. Fokus kepada apa kebaikan dan kekuatan kita, dan jangan tadi ya jadi malah kita fokus pada kekurangan kita. Oh jangan, fokus pada kelebihan kita gitu ya. Saya ingat satu cerita, Dokter Yane. Dulu David Beckham, siapa yang nggak tahu David Beckham ya? David Beckham itu kan dia disleksia, ya. Dia disleksia, dia sulit sekali, ada kesulitan untuk membaca. Ibunya mempositioningkan diri sebagai coach ya buat dia. Jadi diajaklah anaknya tuh les ini, aduh nggak bisa, les itu nggak bisa misalnya. Ternyata akhirnya dia terkenal sebagai pemain bola yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi ini bagian juga dari kita untuk mengenali dan memahami kita kekuatannya di mana, misalnya. Kayak misalnya kita lihat anak kita nih, aduh kan mata pelajaran tuh banyak banget gitu ya. Ada yang pandai matematika, fisika, kimia, biologi. Ada yang senangnya seni, art, dan lain-lain. Nggak bisa anak-anak yang tadi ya, misalnya kita cenderungnya otak kiri atau otak kanan. Anak-anak yang hebat dan jenius di bidang seni, tentu saja mereka secara logik mungkin kurang. Nah, jadi kita tuh suka kadang-kadang terlalu memaksakan, wah nilai akademis ini penting dan lain-lain, padahal tidak lihat bahwa bakat anak kita mungkin di bidang seni atau dan lain-lain. Itu mungkin cerminan yang saya pelajari pada saat misalnya saya punya anak nih. Anak teh beda-beda tiluan anaknya. Tidak seperti di buku-buku itu yang mudah gitu ya. Ternyata struggling pada saat kita menerapkan di rumah gitu. Itu kayaknya keseruan-keseruannya ya. Oke, luar biasa sekali. Ya Doksis, jadi tadi tetap menjadi perempuan yang selalu bersyukur ya. Kita menjadi wanita otomatis dimuliakan, otomatis bersyukur semakin bertambah. Kemudian yang kedua adalah bersabar dengan apapun yang kita hadapi. Betul ya Doksis ya? Dan yang terakhir adalah yaitu selalu melakukan yang terbaik. Intinya dari diri kita dulu ya Doksis ya. Jadi bagaimana kita membagikan atau merubah suatu keadaan kalau kita tidak merubah diri kita dulu, gitu ya Doksis ya, mungkin ya. Betul sekali, setuju. Dimulai dari hal-hal kecil, terutama positive vibes. Nah ini nih tema sesuai dengan tema. Jadi sebenarnya apa tuh ya yang namanya positive vibes pada seseorang atau jiwa perempuan itu, Doksis? Ya, jadi gini, kita kan pasti punya banyak teman ya, atau geng atau apapun lah gitu ya. Tanpa kita sadari, biasanya kita tuh saling menularkan energi, ya, mau positif atau negatif. Misalnya gini, pas kita buka Instagram atau misalnya buka WA, ternyata status teman kita tuh lagi galau, gegana ya, gundah galau merana gitu ya. Itu dengan semerta-merta itu energi kita pun jadi ikutan gitu ya. Kenapa ya? Temen gue ada apa ya? Kamu kenapa? Dan lain-lain. Energi positif dan negatif ini kan akan terus kalau energi positif itu dia tuh enak ya. Kalau kita bayangkan itu seperti hangat, tenang gitu ya. Kalau kita belajar tentang apa tuh Dokter Yana, aura misalnya ya. Kalau orangnya dia bahagia tuh, dia akan memancarkan cahaya dan energi positif ya. Biasanya tuh warnanya tuh biru, hijau, apa gitu ya. Nah, tapi pada saat dia punya energi negatif, misalnya dia lagi marah, lagi kesel, lagi apa, itu auranya juga apa? Merah, apa, ya. Aura kasih.
Dan itu kalau dibandingkan antara energi positif dan negatif itu terasanya sama badan sebetulnya. Gimana kalau kita lagi banyak energi positif itu happy way gitu ya, nggak ada capeknya gitu ya. Maksudnya meskipun pekerjaan banyak atau misalnya tugas lagi tetap positif gitu ya, tetap bisa memancarkan kebahagiaan, tetap memancarkan optimisme dan lain-lain. Dan itu terasa pada saat ada teman kita yang happy, yang bahagia, itu juga menambah kapasitas bahagia kita lah, intinya seperti itu ya. Nah, tapi pada saat energi kita negatif ya, dan kita lihat, aduh temen gue kok negatif juga ya gitu. Udah deh, si negatif sama negatif ini saling menguatkan sehingga tadi tanya udah sama kita lagi bete, lagi kesel, gibah dehnya, ngomongin si itu, si iya, wah udahlah semakin negatif gitu. Jadi itu tuh rasanya pasti badan kita tuh lelah gitu, mudah lelah, kayak baterai lah gitu ya. Kalau dia energinya positif, dia tuh kayak nggak cepet kurangnya, tapi pada saat kita energinya negatif itu dried up gitu kan, jadi kayak suck up gitu, energi kita tuh kayak kesedot kemana, tiba-tiba kok capek ya sih soalnya kitanya lagi marah, lagi kesel misalnya ya, lagi memendam kekesalan dan lain-lain. Jadi positive vibes itu pertama kita harus selalu tadi berpikir positif. Kalau saya sih lebih gini, lebih mudahnya adalah berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Itu better gitu ya. Itu low-nya, berpikir baik, berkata baik dan berbuat baik. Maka yang baik-baik yang akan datang ke kita. Itulah kalau diterjemahkan dalam implementasinya gitu ya. Jadi positive vibes ini dan akan menimbulkan energi positif untuk yang lainnya. Nah, di Skoper Cinta ini kita berusaha memberikan positive vibes itu. Kenapa? Karena banyak sekali ini teman-teman ya, saudara-saudara kita perempuan di Jawa Barat ini yang masih mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga misalnya ya. Perceraian yang diakibatkan oleh ekonomi misalnya. Yang ketiga trafficking gitu ya. Belum misalnya aduh secara pendapatan nih penduduk perempuan Jabar nih masih kalah pendapatannya dibandingkan laki-laki. Dan secara psikologis nih banyak sekali orang yang aduh kalau perempuan dapat KDRT tuh nggak apa-apa deh, emang kumaha tuh kita mah perempuan, oh jangan, nggak bisa, nggak boleh dong gitu ya. Nah karena kondisi-kondisi itulah maka Skoper Cinta itu yang digagas oleh Ibu Atalia Ridwan Kamil, itu kita ingin memberikan pertama awareness kepada seluruh perempuan Jabar bahwa kita ini secara hak itu setara gitu ya. Hanya kodratnya nanti berbeda. Nah itu kan nanti berbeda melalui tugas dan lain-lain lah, itu kan bisa dibicarakan. Lalu tadi positive vibes yang kedua adalah mengajak seluruh perempuan ini bergabung dong, kita saling menguatkan nih gitu ya. Karena ternyata dari tingkat pendidikan pun perempuan di Jawa Barat ini masih 6, sekian tahun dibandingkan laki-laki yang sudah 8, sekian tahun. Jadi saudara-saudara kita yang masih SD juga belum lulus gitu ya. Makanya Skoper Cinta ini kita harapkan menjadi sekolah informal untuk seluruh perempuan di seluruh Jawa Barat supaya mereka akhirnya maju, kita punya potensi. Nah, ini yang sering dilupakan oleh kita semua bahwa kita tuh sebagai perempuan potensinya banyak sekali gitu ya. Sekarang kalau kita lihat tokoh-tokoh pebisnis perempuan itu luar biasa banyak ya. Dan mereka doing at home gitu kan, sambil bisa ngurus anak, sambil bisa ngurus rumah, tapi berbisnis juga kan, itu kan luar biasa gitu ya. Dan ini yang ingin kita influenskan ke seluruhnya bahwa semua orang bisa maju, semua perempuan Jawa Barat berhak untuk dapat hak-hak dasar yang sama dengan yang lain, dan bahwa kita diberikan awareness dan kesadaran bahwa kita ini setara gitu ya. Jadi hak dan kewajiban kita pun sama gitu semuanya. Itu jadi sekolah ini nanti harapannya perempuan Jawa Barat itu akan berdaya katanya ya. Berdaya itu empowering ya. Baik secara ekonomi, secara politik, secara pendidikan, apalagi di era digital gitu ya. Yang kedua bahagia ya, karena harus bahagia ya kita. Yang ketiga juara. Juara itu adalah mentality.
apa namanya, moto hidup harus juara ya. Gitu. Jadi saya senang kalau Sekoper Cinta ini membawa positive vibes gitu ya, dari segi hak dan kewajiban, pendidikan, pemberdayaan perempuan. Dan sekarang kita di step yang kedua, Sekoper Cinta itu sudah masuk ke dalam vocational training. Kita ada nanti di 2021 nih, di 2020 kita masih e-commerce dengan tailoring. Nanti di 2021 ada cooking class, ada make up class, ada apa namanya? Ya e-commerce juga, tailoring juga, sama household gitu ya. Nah, jadi ke depan, ayo kita bergerak bersama nih para perempuan Jawa Barat juara untuk menjuarakan lagi saudara-saudara kita perempuan seluruh Jawa Barat. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Keren-keren, Dokter Siska, keren sekali ya program Sekoper Cinta itu. Jadi ternyata Sekoper Cinta itu singkatan ya, Dokter Siska ya. Jadi tadi saya sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Ya. Masya Allah, ya coba. Jadi perempuan Jabar mulai hari ini saatnya berubah dari pikirannya positif, betul ya, Dokter Siska? Dari pikiran positif akan menghasilkan kata-kata juga yang positif. Jadi kata-kata yang positif menghasilkan sebuah perilaku tindakan yang positif dan baik tentunya. Nah itu ya tujuan dari positive vibe yang disampaikan dari Sekoper Cinta itu, Masya Allah. Keren sekali, Dokter Siska. Ya, nah sekarang kira-kira Dokter Siska siapa saja nih yang boleh bergabung nih ikut ke sekolah informal Sekoper Cinta ini? Boleh disampaikan Dokter Siska, mungkin ada teman-teman kita yang ingin bergabung, terutama perempuan-perempuan Jawa Barat. Ya, Dokter Yana, jadi untuk Sekoper Cinta ini sebetulnya sudah kita mulai di tahun 2018 ya. Jadi memang waktu itu target kita adalah perempuan-perempuan yang ada di desa-desa tertinggal yang tadi misalnya tadi KDRT-nya masih tinggi, secara ekonomi juga masih rendah dan lain-lain. Nah, ini kita ajak 100 orang perempuan per desa dari 27 kabupaten kota. Jadi di tahun 2019 itu kita mewisuda sekitar 2.700 orang ya. Masya Allah, nah, dengan tadi modul dasar dan tematik ya, luar biasa, senang pokoknya, seru banget ya. Juga kita melatih trainer sebanyak 627. Jadi satu orang trainer per satu kecamatan se-Jawa Barat ditambah satu trainer per kabupaten. Jadi totally ada 700-an trainer gitu ya. Yang itu kita ingin titipkan berbagai program kita. Nah, tahun ini 2020 kita memang rada tersendat karena pandemi COVID ya, karena pandemi COVID melanda, negara api melanda, jadi kita semua rada lay low, tidak boleh berkumpul. Tapi kita nggak patah semangat dan malah kita membuat Sekoper Cinta ini kerjasama dengan TVRI Jawa Barat. Nah, Dokter Yana, tiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Nah, 3 hari ya di TVRI Jawa Barat, jam 16.30 itu ada siaran Sekoper Cinta ya. Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Nah, di akhir 2020 ini kami bekerja sama Pemprov Jabar melalui DP3AKB dan Sekoper Cinta, kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, dan MOGEF atau Ministry of Gender Equality and Family-nya Korea Selatan, juga Asia Women Bridge Duran-Duran dari Korea Selatan sebagai konsultan. Kita membuat vocational training tadi ya. Nah, karena memang waktunya udah sempit di bulan Desember ini, kami baru melatihnya sedikit gitu ya. 2 minggu ini kita sudah menciptakan 30 perempuan entrepreneur yang sudah punya toko di Tokopedia. Ya. Jadi kita melatih mereka e-commerce dari yang tadinya perempuan ini nggak tahu laptop gitu ya, nggak bisa pakai laptop. Sekarang semuanya sudah punya store di Tokopedia. Terserah jualannya mau apa. Dan ini merupakan lulusan-lulusan dari Sekoper Cinta yang terdahulu, yang 2.700 itu. Yang kedua, kita melatih juga vocational tailoring atau menjahit. Sekarang kita mengajarkannya menjahit masker dan sanitary pad. Kenapa?
Karena tadi ya kalau masker kita pasti pakai, dan kalau sanitary pad memang supaya kita kembali lagi ke alam lah seperti itu ya. Pakai pembalut yang seperti zaman mama-mama kita dahulu gitu ya. Tapi bisa dicuci dengan bersih dan lain-lain ya. Nah, nanti di 2021, nah ini semua perempuan bisa tetap mengikuti broadcast kita di TVRI. Juga kita akan membuat kelas-kelas broadcast. Nah, nanti kita punya YouTube channel dan juga aplikasi Skoper Cinta. Jadi boleh nanti mendaftarnya via aplikasi dan mendapatkan modul apa yang ingin ibu-ibu dan teman-teman lain ingin dapatkan. Syaratnya hanya menjadi perempuan di atas 18 tahun atau sudah menikah. Nah, kalau di beberapa daerah karena ada beberapa perempuan yang masih ya, kita kan ada gerakan stop perkawinan anak, tapi ada di beberapa daerah memang masih terjadi, dan itu makanya kenapa peserta Skoper Cinta ini dia perempuan di atas 18 tahun atau sudah menikah meskipun belum 18 tahun. Nah, jadi itu bisa nanti nanti 2021 lah. Saya kasih tahu Dokter Yane ya, kapan aplikasinya siap, kapan kelas-kelasnya siap untuk broadcast. Nanti ada kelas masak, ada kelas jahit, ada kelas salon lah ya gitu ya. Tata rias kecantikan kulit wajah, rambut, hijab, mani-pedi. Lalu ada kegiatan household, karena kita juga ingin melatih agar tenaga kerja wanita, baik yang diperuntukkan untuk menjadi asisten rumah tangga di domestik, maupun yang kita kirim ke luar negeri ini mempunyai standarisasi yang baik gitu ya. Nah, jadi perempuannya nanti terlatih sehingga mereka bisa produktif secara ekonomi, nah punya penghasilan ya, mau jadi entrepreneurnya boleh gitu kan, mau jadi mua boleh, makeup artist ya, mau bikin kuliner boleh, mau jahit boleh, saya mau household aja gitu ya, nanti misalnya bekerja di domestik ataupun di luar negeri misalnya, atau satu lagi e-commerce boleh, e-commerce juga boleh. Jadi nanti ada beberapa kelas-kelas vocational yang itu kita kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan, Disnakertrans, Dinas KUK, Disperindag, juga untuk apa namanya supaya lulusan-lulusan kita itu nanti bisa menjadi entrepreneur atau memang bekerja ya. Yang keduanya tetap kolaborasinya Pentahelix, Dr. Yane, ABCGM, A-nya dengan akademisi. Jadi kita melibatkan nih semua perguruan tinggi yang ikut mau terlibat boleh. B-nya bisnis. Nah, kita juga mengajak nih yang selama ini sudah kerjasama tuh misalnya Wardah. Nanti siapa tahu muatnya nanti di hire sama Wardah kan ya. Atau menjadi reseller nanti ke sananya dan lain-lain misalnya ya. Yang kedua misalnya selain Wardah ada Safco misalnya ya, ada Gojek. Jadi nanti untuk mitra untuk lulusan-lulusan Sekoci yang kita bilangnya Sekoci ya, dipendekin lagi udah Skoper Cinta kependekan ini Sekoci lagi. Lulusan Sekoci itu filosofinya adalah perahu yang menyelamatkan lah gitu ya. Nah, kalau yang tadinya kuliner bisa menjadi mitra Gojek, mitra GoFood. Jadi kami juga kerjasama dengan Gojek. Dan kalau memang dia misalnya menjahit atau crafting atau mau jualan sesuatu, kita bisa bukakan lapak dia di Tokopedia ya. Jadi lapak Tokopedia lah maksudnya gitu ya. Jadi ada berbagai bisnis yang menjadi apa namanya kerjasama kita juga. Nah, C-nya adalah komunitas. Nah, jadi kita ajak teman-teman di berbagai komunitas untuk bantu kita juga. Misalnya di PKK, Dharma Wanita, lalu misalnya berbagai organisasi yang selama ini juga sudah bantu. Ada forum apa ya, penyelenggara lembaga kursus juga itu juga menjadi bagian dari kita misalnya ya, untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan tadi. Kalau G-nya nih government yang tadi ya dengan OPD lain, dan M-nya nih salah satunya dari media nih, dari Dokter Yane nih hari ini melalui Insta Live gitu ya. Dan kita juga sudah ada media partner bersama TVRI gitu kan. Kemarin bersama MKTV dan lain-lain lah. Jadi intinya
ayo kita bersama-sama merapatkan barisan, kita perkuat perempuan Jawa Barat sehingga bisa berdaya, bahagia, dan juara. Oke, berdaya, bahagia, dan juara. Masya Allah, perempuan Jawa Barat harus seperti itu ya, Doksis ya. Iya, betul. Keren, luar biasa. Iya, jadi memang semua berawal dari Skoci ini ya, Doksis ya. Ya, betul. Ya, betul. Jadi program-programnya luar biasa sekali. Nanti rekan-rekan atau teman-teman, kita tunggu aplikasinya untuk bergabung dengan Skoci ini. Ya, nanti ditunggu ya, Doksis ya. Oh iya, iya, pasti nanti. Ya, oke. Ya, kalau sudah ada itunya nanti kita sampaikan ya kepada teman-teman supaya nanti teman-teman kalau ada yang ingin ikut, nanti ingin lihat videonya atau apa kan bisa di tempatnya masing-masing juga ya gitu. Masya Allah, betul. Kita sapa dulu teman-teman nih, ada yang berkomentar, Dokter Siska, Masya Allah. Iya, ini. Wah, nih banyak ya, Alhamdulillah. Nih, salah satunya dari, iya ini. Ya, wah ada kakak Doksis nih, semangat katanya dari Tata Nahmat Santana, Masya Allah. Siap kan? Semangat. Kemudian juga ada dari Abah Bomet, sehat-sehat Momski katanya, ya Doksis ya. Ya, sehat juga Abah. Ya, kemudian juga dari Novi, Noviandari, ya, beliau mengatakan luar biasa Skoper Cinta sebagai wadah dan ajang perempuan Jawa Barat dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas hidup menuju Bandung dan Jabar juara, Masya Allah. Ya, kemudian dari Bu Maya Gardan juga, Masya Allah. Ya, dan lainnya. Ya, terima kasih. Ini ada putri kecil saya, Panireta. Semangat Bunda. Ya, terima kasih sayang. Ya, kemudian kita lanjut. Waktu tidak terasa ya, Doksis ya. 45 menit hampir kita lalui. Mungkin ada tips sederhana nih buat perempuan Jabar dalam meningkatkan tadi positive vibes-nya, dalam meningkatkan dia menjadi perempuan yang berdaya, bahagia, dan juara. Apa kira-kira tipsnya? Tipsnya pertama adalah selalu ikhlas ya. Tadi bersyukur sih, kalau saya bilangnya selalu bersyukur aja. Bersyukur bahwa tadi kita dilahirkan sebagai perempuan dan ternyata banyak sekali peran yang bisa didapatkan dengan menjadi seorang perempuan gitu ya. Dan tadi apapun yang kita ingin lakukan selalu niatkan dengan ibadah gitu ya. Jadi intinya kalau saya suka berprinsip gini, ibadah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya mengaji, membaca Quran saja, tapi bagaimana menerapkan ibadah itu ke dalam gerak dan langkah hidup kita sehari-hari. Bagaimana tadi kita berpikir baik, berbuat baik, berkata baik gitu kan, lalu misalnya dan selalu bersyukur dan ikhlas dan itu menerima ya. Jadi gini, biasanya kalau kita dapat sesuatu itu kan kita suka denying gitu ya. Oh, kayaknya enggak deh gitu ya. Menolak gitu ya. Enggak boleh, kita nerima aja. Misalnya sekarang nih, banyak teman-teman kita yang terkonfirmasi positif COVID. Betul sekali. Sampai enggak percaya dan ya sampai di misalnya cek ke sana, cek ke sini gitu ya. Ya kita terima aja, memang sekarang lagi pandemi, terus mungkin kitanya kemarin lupa, nggak pakai masker, atau ketemu siapa, makan, ngobrol gitu ya, terus kita kena, atau daya tahan tubuh kita lagi turun, ya kita terima aja, dan ayo kita cari ikhtiar gitu kan. Jadi pertama steppingnya selalu menerima apapun. Yang kedua, selalu mencari solusi, jadi marilah menjadi bagian dari orang-orang yang selalu memberikan solusi. Jadi tadi ada orang yang selalu mencari masalah dari setiap apa ya namanya. Jadi pokoknya naon-naon teh dicari masalahnya. Tapi ada orang yang selalu melihat peluang dari berbagai masalah gitu kan. Nah, jadi selalu mencari sisi positif dari setiap kejadian.
Karena tadi there are no good or bad even, it's just even. Hanya persepsi kita aja memaknai ini jelek, ini bagus, enggak, lempeng aja gitu. Dan selalu yakin bahwa yang digariskan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Karena kita nggak bisa ya melihat, wah 5 tahun ke depan, misalnya 1 tahun ke depan, besok aja kita belum tentu bisa tahu kita masih hidup atau tidak. Tetapi apa yang sudah digariskan oleh Allah, itu yang terbaik bagi kita. Meskipun tadi, aduh kita pengennya mah A, B, C gitu ya, tiba-tiba dikasihnya D, E, F. Ya pertama kita terima dulu, bersyukur bahwa itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, menerima dan mencari kebaikan, kesabaran, dan tadi lakukan hal yang terbaik dengan positioning kita apapun, dimanapun, dan lain-lain. Gitu. Dan saya melihat perempuan-perempuan yang bisa menempatkan posisi-posisi tadi selalu struggling. Misalnya gini, ada teman-teman saya yang juga dia pengusaha-pengusaha UMKM misalnya ya. Pada saat pandemi ini, yang tadinya misalnya jualan baju, yang tadinya jualan apa gitu ya, sekarang jualan masker misalnya. Ini nih, ini kan kita harus patut apa ya, apresiasi ya bahwa, aduh dengan misalnya pandemi ini ada penurunan omset nih dalam bisnis, tapi jangan takut gitu. Ada peluang lain yang bisa kita lihat. Jadi selalu mencari dan kalau saya sih selalu melihat jangan masalah ya, tetapi challenging gitu. Kalau challenging nanti ke depannya ada opportunity. Nah, jadi dah hidup mah ini ya kita hanya sekali, mari isi dengan kegembiraan, mari isi dengan kesenangan, dengan silaturahmi, dengan kebaikan, itu aja. Iya, luar biasa sekali Dr. Siska. Dan terakhir mungkin sebagai penutup Dok Sis, adakah pesan untuk perempuan Jawa Barat dari Skoci, dari Skoper Cinta, untuk bangkit, untuk bangun dari new normal era pandemi ini? Ada pesan khusus sebagai leader dari Skoper Cinta, Dok Sis? Ya, untuk seluruh wisudawati lulusan Skoper Cinta, para alumni Skoper Cinta, ayo kita buka lagi bukunya, kita perbaharui lagi terus ilmunya gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah jadi pengusaha, ada saya tahu juga lulusan-lulusan terbaiknya sudah sekarang berbisnis makanan, ada yang menjahit, ada yang macam-macam. Terus gali potensi kita, karena tadi ya jalan menuju maju itu banyak sekali gitu ya, dan kita tidak tahu jalan yang mana. Yang kedua, selalu make a peer group ya. Jadi jangan suka sendiri-sendiri. Kalau sendirian itu nggak seru gitu, dan nggak ada yang dari kita tuh hebat sendirian, nggak ada. Pasti kita ini akan butuh tim yang mensupport kita. Misalnya di keluarga itu tim paling dekat dengan kita adalah keluarga ya. Jadi buatlah keluarga kita menjadi supporter tim terbaik buat kita misalnya. Dan juga tadi dari kalau nggak salah alumni Skoper Cinta itu dibagi 10-10 ya Dokter Yana. Mereka kita minta untuk yuk yang 10-10 ini mau bikin apa gitu. Apakah mau bikin keripik singkong atau apa gitu kan. Nah, itu berdayakan kembali. Jadi jangan sendirian. Kalau sendirian pada saat kita lagi down, nggak ada yang saling menguatkan. Tapi kalau kita bersama-sama, kayak lidi ya, satu mai jadi pincukan we wunggul, tapi kalau banyak kan jadi sapu, bisa beberes gitu ya, seperti itu. Dan untuk semua perempuan lain yang lebih beruntung, ayo kita bantu saudara-saudara kita tadi ya. Kalau kata Pak Gubernur, kata Ibu Gubernur, sekarang waktunya kita membantu ekonomi Jawa Barat nih, dengan cara apa? Belanjanya di UMKM. Misalnya ini seperti saya beli baju di teman saya nih, Ibu Tuti Yulianti ya. Dengan dia teh signature-nya selalu ada bunga matahari terus. Nah, misalnya gitu ya. Ini waktunya belanja, tapi belanja dari saudara-saudara kita juga, teman-teman kita juga, supaya perekonomian di Jawa Barat ini cepat pulih ya. Terus untuk yang lainnya, semua perempuan dimanapun di Jawa Barat yang memegang posisi
yang memegang kekuatan dalam tangannya. Yuk kita selalu senantiasa berbagi kebaikan dan kebermanfaatan untuk khususnya perempuan lain di Jawa Barat dan umumnya untuk seluruh warga Jawa Barat. Itu aja, Dokter Diana. Semangat selalu ya. Mari kita selalu menebar ilmu, cinta, kebaikan, dan kebermanfaatan bagi seluruh warga Jawa Barat. Masya Allah, amin, 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 amin. Luar biasa sekali, Doksis. Terima kasih atas ilmunya luar biasa untuk perempuan-perempuan Jawa Barat dan anak-anak Jawa Barat semua. Mudah-mudahan hari ini menjadi amal jariah. Dokter Siska menjadi sukses di dunia akhirat, bakal til jannahnya dengan ilmu yang diberikan kepada perempuan-perempuan Jawa Barat ini. Masya Allah, Doksis, terima kasih. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan berkenan. Dan sami-sami. Ya. Dan salam untuk keluarga semua. Hatur nuhun sebelumnya waktunya, Dokter Siska. Ya, salam juga untuk keluarga Dokter Yana ya. Meskipun jauh di mata, tapi kita dekat di Instagram, ya. Oh iya. Ya, walaupun masih kangen prosesnya. Satu lagi. Ini untuk khusus pesan ini untuk perempuan-perempuan ya. Jangan suka broadcast sesuatu yang kita nggak pahami dan nggak yakini dan nggak baca. Jadi kalau mau membroadcast sesuatu itu, kita harus yakin bahwa itu berita yang benar. Ada manfaatnya tidak, dikeluarkan dari sumber yang terpercaya atau tidak. Dan ada nggak tujuan kebaikannya untuk kita? Kalau nggak usah gitu. Jadi share hanya sesuatu yang bernilai kebaikan dan manfaat. Gitu ya. Harus lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Oke, cerdas dalam menggunakan media sosial dan selalu berdaya, bahagia dan juara perempuan ya, Dokter. Terima kasih. Ya. Jadi gini, Dokter Yana ada gerakannya. Berdaya, bahagia, ya, pegang jantungnya, juara. Oke, ulangi ya. Berdaya, bahagia, juara. Dan salam cinta dari siap. Ya. Terima kasih Kak Siro. Dadah. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini kita merupakan ngobrol yang luar biasa sekali bersama Doksis. Mudah-mudahan menjadi keberkahan kepada beliau mendapatkan posisi yang 5 jabatan sekaligus, termasuk jabatan sebagai anak, istri, dan sebagai ibu dari anak-anak yang luar biasa. Semoga Dokter Siska menjadikan kehidupannya lebih baik lagi, sukses dunia, akhirat, sampai jannahnya dengan ilmu yang diberikan ini. Oke, perempuan Jabar, wanita Jabar, dan anak-anak Jabar, siap untuk berdaya, bahagia, dan juara. Oke, sampai ketemu di Sabtu depan di Ngobrol Asik Tuntas bersama para pakar alumni Trans Community. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.